Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kalau kita berharap kepada generasi muda kita, generasi bangsa Indonesia pasti akan berharap dan mengharapkan memiliki generasi yang berkualitas. Sumber daya manusia yang akan datang yang top-top dan yang mantap-mantap, sehingga bisa membawa negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang maju di dunia ini. Namun kita juga harus paham dan harus waspada, ternyata sejak generasi masih remaja, masih belia bahasa saya, banyak juga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih berumur belasan tahun, paling ya 20 tahun, ya remaja gitu, ya remaja. Itu sudah banyak yang mengkonsumsi pil koplo gitu. Kenapa saya menyebut bahasanya di sini adalah pil koplo? Memang sebutan di kalangan mereka, di kalangan pelaku atau yang memakai ini pil koplo. Kalau terkait dengan apakah ini terkait narkoba, ya kalau narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya lainnya. Nah, kalau pil koplo ini sebutan ya, atau sebutan itu namanya pil koplo itu sebutan. Tapi isinya kalau yang jenis-jenisnya yo banyak kan gitu. Nah, pil koplo ini ada dua, ada yang memang pabrikan yang kemudian disalah edarkan dan salah penggunaan, ada juga yang ya mirip-mirip pabrikan kandungannya, namun dari beberapa kali dari uji-uji lab itu juga mengandung gitu, mengandung yang namanya rata-rata itu mengandung trihexyphenidyl gitu ya. Ada zat yang namanya trihexyphenidyl. Nah, rata-rata sih kalau yang beredar, mohon maaf ini bukan, saya tidak akan menyebutkan nama, takut juga ada persoalan dikomplain oleh pemilik merek gitu kan. Nah, biasanya rata-rata yang beredar itu pil putih dengan tanda huruf seperti huruf Y gitu kan. Nah, kalau di daerah Kulon Progo, Jogja, mungkin sebagian Jawa Tengah Selatan itu rata-rata disebutnya pil koplo. Nah, pemakai atau yang mengkonsumsi pil koplo ini rata-rata anak-anak muda. Mohon maaf, tidak hanya laki-laki loh ya, yang perempuan juga ada. Ya masih muda-muda. Kenapa? Memang murah gitu ya. Itu rata-rata itu ya sekitar 20.000 sudah dapat 10 butir, itu pakai plastik klip itu 20 itu kan. Nah, apa sih pil koplo ini? Kandungannya ini memang mengandung trihexyphenidyl, di mana trihexyphenidyl itu kalau dikonsumsi itu memang bisa menghasilkan atau semacam euforia. Jadi agak dunia yang senang, juga bisa juga ada sedikit halusinasi. Nah, namun yang terkait dengan adanya efek-efek euforia itu tadi biasanya kental dengan kehidupan geng. Bahasa saya kehidupan geng. Kadang ada geng-geng kan, geng A, geng B itu kan. Nah, kemudian kalau dia itu karena sudah mengkonsumsi pil koplo itu akhirnya ya terjadi euforia, itu jalan-jalan malam-malam berantem juga, akhirnya A sama geng B musuhan, berantem, taburan. Itu sering. Jadi imbasnya dari koplo, dari komunitas geng ini mengkonsumsi pil koplo yang jenisnya macam-macam itu ya, yang namun sebutannya adalah pil koplo, akhirnya tawuran antar geng. Jadi rata-rata geng-geng anak-anak itu yang bertaburan dengan geng-geng yang lainnya, saya bisa memastikan 90% ada pengaruh pil-pil koplo. Tidak hanya miras. Kalau miras mudah ketahuan. Misalnya nongkrong di sini, di mana itu kan. Nah, ini orang-orang tua harap waspada ini. Jadi kadang ada trennya itu bukan miras. Kalau miras kan ada botolnya, ada baunya. Lah kalau ini nggak bau. Kalau pil koplo itu nggak bau, tapi juga efeknya itu tadi. Nah, seringnya ciri-cirinya anak-anak yang memakai ini begadang malam, kemudian dia lebih apatis ya,
dibilangin itu nggak bantah ini, diem apa, tapi masuk kanan keluar kanan gitu. Jadi tidak peduli. Nah, maka disebut koplo itu tadi. Jadi cuma pelompang-pelompong itu. Nah, ini kalau udah pelompang-pelompong kan yang kena otaknya. Dia udah egois, apatis, semaunya sendiri, dablek. Nah, itu efek-efeknya. Namun di sisi lain kalau sudah terjadi euforia, dia bertawuran, wah semangat. Nah, inilah. Jadi kental kehidupan geng, pil koplo, tawuran. Nah, yang akhirnya apa? Akhirnya ini merusak anak-anak kita, merusak cucu-cucu kita. Dan ini tidak hanya di kota besar ya, tidak hanya di kota besar, di kampung-kampung gitu. Belum lama juga ada dikejar-kejar itu di kampung tetangga sebelah saya. Apa? Pil koplo juga. Ya, yang mengandung triactinidil, pil putih, ada huruf Y-nya itu. Saya tidak berbicara itu produksi pabrik atau produksi ya zaman sekarang. Apa sih yang tidak bisa diproduksi sendiri? Narkotika, sabu juga bisa diproduksi home industri kan, apalagi yang seperti asal tahu bahan-bahannya mungkin dari mereka itu kan bisa saja dengan bubuk apa, serbuk apa dijadikan, dan itu murah, terjangkau kan. Uang saku itu kan anak-anak kita juga pasti ada uang bensin lah zaman sekarang, uang saku kalau untuk jajan, kalau dapat 20.000 ya mereka sudah seperti itu, berarti beli berapa nanti dipakai rame-rame, udah sambil duduk, nggak kelihatan, karena memang tidak ada baunya. Efeknya juga tidak terlalu, kalau tidak terlalu banyak itu ya nggak nampak juga, nggak bau. Kalau kalau memang banyak, memang ya itu apa namanya, ada efek di dia bicara, karena memang kalau dia mengkonsumsi banyak, efeknya itu adalah napas agak berat, napasnya agak sesak sedikit, dan bicara itu ada kaku di tenggorokan itu, jadi agak pelo-pelo itulah, agak pelo ngomongnya, agak lidahnya agak cedal itu kalau orang Jawa ya, agak pelo itu kan, diem aja, matanya yang melirik kanan melirik ini, makanya disebut pil koplo, dan itu merusak, dan itu di kampung-kampung ada. Nah, ini saya menyampaikan video ini yang terkait pil koplo dasar benar merusak generasi bangsa, itu adalah untuk mengingatkan khususnya orang tua. Kalau ada anak kita hobi begadang, walaupun tidak bau kok seperti ini, dia kalau sudah selesai itu dia akan ngantuk, jadi tidur susah bangun. Jadi kalau misalnya begadang sampai jam 4 pagi misalnya, pulang dia bisa tidur sampai jam 2, jam 3 sore baru bangun. Nah, terpengaruh ini perlu dicurigai dan perlu diwaspadai. Jangan sampai ternyata sudah sering sekali minum pil koplo. Kalau ini membuat kecanduan dan sebagainya, saya pikir iya. Dan ini ada dua tadi, ada yang memang ada pabrikan dan ada yang memang produksi sendiri. Sebab apa? Kenapa kok saya ngomong, pernah terjadi sebuah kasus setelah dimasukkan diuji laboratorium, ternyata kandungannya, prosentasenya tidak sama dengan yang asli, yang pabrikan. Berarti kan ada orang lain yang memproduksi. Nah, selain merusak generasi, karena yang dirusak adalah, yang diserang adalah, kalau termasuk narkoba dan termasuk pil koplo ini adalah otaknya, otak anak-anak kita, itu juga merupakan tindak pidana, di mana diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, Undang-Undang Kesehatan ini baru Agustus tahun 2023 kemarin disahkannya undang-undang yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Sebelumnya ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, dan itu sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Nah, ancamannya cukup tinggi ya. Undang-Undang 17 tahun 2003 ini tentang kesehatan ini disahkan tanggal 8 Agustus tahun 2023 dan diundangkan juga 8 Agustus tahun 2023. Dan ini ancaman hukumannya termasuk tinggi, diatur di dalam pasal 435. Setiap orang yang memproduksi, berarti yang membuat, atau mengedarkan, yang mengedarkan
sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ancaman hukumannya tinggi. Dan ini pelakunya anak-anak ya, kepada pemirsa SHM rata-rata masih ya pokoknya anak-anak SMA lah, anak-anak SMA umur 20 ke bawah. Dan ini banyak yang kena permasalahan. Nah, dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 kita baca. Pasal 138 ayat 2. Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Ayat 3-nya, setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan atau mendistribusikan alat. Saya pikir yang ayat 3 tidak perlu karena ini alat kesehatan. Kita sedang berbicara pil koplo. Kemudian yang selanjutnya ini kan terjadi pembuat, yang membuat, yang mengedarkan juga. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 200 juta. Kemudian ayat 2, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, anak-anak ini kan pasti ngasih, dia beli entah dari mana, akhirnya dikasih dibagi-bagi. Dan memberikan obat dari orang satu ke orang lain itu kan harus memiliki keahlian farmasi. Itu harus tenaga farmasi itu. Sebagaimana diatur di pasal 145 ayat 1, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kefarmasian memiliki disiplin ilmu, apoteker lah bahasa saya. Nah, jadi tidak sembarangan. Lah ini anak-anak sudah tahu obatnya adalah obat keras, diedarkan semaunya. Akhirnya makainya ada yang 3, ada yang 5 sekali makan, udah nggak jelas. Jelas otaknya itu sudah kena, makanya disebut koplo itu tadi. Namun efeknya juga kadang terjadi euforia yang akhirnya wah menjadi senang, akhirnya kesana kemari nyari lawan, tawuran. Dan orang tua karena tidak berbau, tidak ada botolnya, hanya pakai plastik klip ini aja, nggak ketahuan. Tapi ternyata anaknya memakai atau memakan obat-obat itu. Selanjutnya diterangkan pasal 1 angka 12, sediaan farmasi adalah obat atau bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat puisi. Obat puisi ya obat yang untuk penanggulangan yang masih rendah. Nah, sehingga pil koplo tadi masuk dalam kategori ini, sediaan farmasi. Sedangkan mengedarkan sediaan farmasi itu tidak boleh sembarangan, sudah kena ancaman hukuman di pasal 436. Kemudian peredarannya kan jelas tidak sesuai mutu, harusnya obat kan disimpan rapi, ada bungkusnya, makannya teratur, manfaat. Nah ini diedarkan semaunya sendiri, ada yang makan 2, makan 3, makan 5. Ya jelas melanggar pasal 435. Ancamannya lebih tinggi lagi, 12 tahun. Dan dendanya lebih tinggi lagi. Dan ini di kampung-kampung gitu ya, di kampung-kampung saya itu tinggal di Kulon Progo, di kampung rumah saya di gunung, di perbukitan Menoreh rumah saya. Ini masuk dan sudah banyak. Bahkan kalau untuk mungkin ya di Satuan Reserse Narkotika Kulon Progo termasuk paling banyak adalah tentang penanganan pil koplo. Ya, mungkin di polres-polres lain juga seperti itu. Mohon maaf saya menyebut Kulon Progo karena memang yang saya tahu pasti ya di Kulon Progo, yang saya punya teman di sana. Nah, mudah-mudahan atas video ini bisa menggugah kita semua, khususnya orang tua yang memiliki anak, yang masih remaja, jangan sampai terpengaruh ini murah. Namun ini daya rusaknya adalah sangat tinggi. Dan kalau sudah sampai sini akan sulit anak itu
diberikan nasihat dan sebagainya, karena sudah itu kayak plonga-plongo koplo itu. Nah, ada yang menyebut pil koplo, ada yang menyebutnya pil sapi, bukan pil untuk sapi, cuma dia kan namanya ngah-ngoh kayak sapi itu loh, jadinya anaknya itu. Itu ada yang menyebut pil koplo, ada yang menyebut pil sapi. Tapi intinya adalah rata-rata obat-obat ini mengandung trihexyphenidyl yang bisa berefek euforia, bisa dalam hal-hal tertentu, bisa dalam pihak orang-orang tertentu, bisa juga berefek halusinasi. Dan ini kalau dipakai berlebihan, semua obat kalau berlebihan ya jelas merusak. Nah, merusak otak, secara otomatis nanti akan merusak mental kepribadian. Dan itu generasi bangsa kita, anak-anak kita yang diharapkan ke depan untuk menjadikan calon-calon pengisi atau calon-calon pimpinan di negara ini. Mari kita sama-sama memperhatikan anak-anak kita dari yang kecil dulu, tidak usah dulu ya. Ternyata yang peredarannya kecil di kampung-kampung dan murah adalah pil koplo atau pil sapi sebutannya itu. Jadi kalau ada anak yang membawa obat apa, tolong ditanyakan kepada yang lebih tahu agar ternyata kalau itu pil koplo kita tidak tahu karena hanya dibungkus plastik. Ternyata itu mengandung trihexyphenidyl dan hobi dikonsumsi oleh anak-anak kita, kita pikir akan merusak dia. Dan kita harus waspada ini dan selalu memperhatikan anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk mengingatkan kita bersama menjaga generasi bangsa Indonesia, apalagi kita ke depan untuk menyongsong bonus demografi di 2040. Semoga bermanfaat video saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.